Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Irwan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang kami hormati. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Salma Ardianti dengan NIM 122240187. Dengan saya Nasya Ariswiana Putri dengan NIM 122240203. Saya Nakumi Farah Izzati Hasanah dengan NIM 122240213. Saya Nirina Ale Ramadhani dengan NIM 122240224. Saya Dila Nura Putri dengan NIM 122240232. Saya Korin Maulidina dengan NIM 122240245. Saya Regina Gila Kalista dengan NIM 122240251. Halo Rin. Halo Sal, kalau ngeliat aku baru banget. Mau absenin aku dong. Gimana kan di absen manual nanti? Iya, nanti kalau misalnya dosennya lagi nama aku, kamu tunjuk tangan aja. Soalnya nggak bakal tahu kok. Emang aman ya? Aman aja, nanti abisnya aku nganterin kok. Ya udah, tapi kali ini aja ya. Oke, makasih banyak Sal, abisnya aku TW. Iya deh. Maaf Bu, saya baru datang, tadi saya bangunnya kesiangan. Oh, kamu ya yang atas nama Korin? Iya Bu. Coba Salma maju. Korin, kamu nitip absen ya ke Salma? Iya Bu. Salma, kamu bisa jelaskan nggak? Jadi gini Bu, tadi saya kan mau berangkat ke kampus, terus saya ditelepon sama Korin. Dia nyuruh saya angkat tangan pas ibu absen nama Korin Bu. Oh gitu. Korin, kamu nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama ya ke depannya. Dan sama kamu juga jangan mau ya untuk dijadiin absen sama Korin dan teman-teman yang lainnya. Tapi sesuai dengan peraturan kampus ini, kalian berdua mendapatkan nilai E di mata kuliah yang ini ya. Tapi Bu, saya kan cuma dititipin absen aja. Saya hanya mengikuti peraturan dari kampus ini sih Mbak. Jadi maaf ya, harus mendapatkan nilai E. Mungkin kalian coba balik ke tempat. Baik Bu, maaf sekali lagi Bu. Ya. Halo teman-teman, hari ini aku bakal tanya-tanya ke mahasiswa nih, gimana tanggapan mereka tentang demokrasi di kampus, penegakan hukum berkeadilan, pemilihan dan pendidikan politik, serta anti korupsi di lingkungan kampus. Yuk kita dengerin tanggapan mereka. Halo, di sini sebelumnya kamu siapa namanya? Nabila. Oke, jadi kalau menurut kamu, misal nih kalau ada temenmu minta titip absen karena ada urusan mendadak, kamu bakal bantu apa enggak? Kalau menurutku sih aku nggak bakal bantu ya, karena nitip absen tuh walaupun mungkin banyak yang ngelakuin, tapi itu sama nggak cuma sekedar memanipulasi daftar kehadiran, tapi juga merendahkan integritas pas proses belajar, habis itu merendahkan integritas profesional juga. Terus sebenarnya kasihan juga ke temennya kalau misal dia kena keenakan nitip absen terus, nanti tuh dia jadi gampangin terus nggak berangkat ke kuliah. Padahal di kuliah kan dapat materinya, dijelasin jadi lebih paham.
Nah, karena bolos terus ya, jadi nggak paham. Nanti bakal kesusahan juga nanti pas ujiannya, pas tugasnya. Jadi lebih baik sih datang. Kalau misal temennya tersebut benar mendadak nggak bisa, mending nyaranin aja ke dia buat komunikasi aja ke dosen. Kalau nggak bisa hadir atau menggunakan jatah ketidakhadiran. Oke. Terus kalau selanjutnya, semisal ada temen kamu nih yang bayar orang lain untuk mengerjakan tugasnya, nah itu menurut kamu tuh itu hal biasa atau tindakan yang salah? Menurutku itu tindakannya salah ya, karena sama aja kayak plagiasi. Terus habis itu sebenarnya tugas kan untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Nah, kalau misal dianya plagiasi, sama aja itu nggak bisa dijadiin tolak ukur. Terus habis itu ini kan masih kuliah, masih proses belajar. Pas kuliah aja udah pakai joki gitu, plagiasi, nanti gimana buat pekerjaannya? Nanti dia nggak bisa untuk kedepannya survive di kehidupan kerja. Jadi aku nggak bakal membiarin atau menganggap itu biasa sih. Oke, sebelumnya makasih ya atas waktunya. Ya. Halo, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Handi Emanuel Martin Ropa, biasa dipanggil L. Oke, kalau ada kebijakan kampus yang menurut kamu kurang cocok, kamu bakal menyampaikan pendapat atau memilih diam? Kalau untuk itu ya mungkin saya akan menyampaikan pendapat, tapi kepada orang-orang sekitar saya aja, tidak secara terbuka, karena pertama itu terlalu beresiko menurut saya kalau untuk menyampaikan secara luas. Lalu yang kedua, saya orang yang mageran, mungkin itu. Oke, berikutnya kalau ada temanmu yang mengajak kamu menyuarakan aspirasi ke kampus, kamu bakal ikut atau enggak? Dan kenapa? Untuk menyuarakan ya aspirasi, mungkin ngelihat situasi dan kondisi dulu. Jika situasi dan kondisinya memungkinkan, saya akan ikut. Tetapi jika misal situasi dan kondisinya sangat tidak memungkinkan, seperti ada tugas atau tenggat yang lain-lain, mungkin saya tidak akan ikut dalam hal-hal tersebut. Mungkin itu jawaban saya, Mbak. Oke, makasih ya sebelumnya. Ya, sama-sama. Halo, sebenarnya boleh kenalan nggak nama kamu siapa? Halo, kenalin aku Lia. Oke, jadi aku mau nanya nih, kalau misalnya teman dekat kamu ketahuan melanggar aturan kampus, menurutmu dia tetap harus diberi sanksi atau cukup ditegur aja? Jujur ini dilema ya, karena teman dekatku sendiri, tapi sebagai teman dekat aku bukannya ngebiarin dia lolos begitu aja, tapi sebagai teman itu aku ngasih saran dia buat bisa tanggung jawab kepada atas tindakan dia. Terus yang bisa aku bantu itu cuman ngasih dia buat ngedampingin dia sampai selesai untuk menjalanin kayak proses-proses karena dia melanggar aturannya gitu. Selanjutnya, kalau kamu melihat mahasiswa lain mendapat perlakuan khusus dibanding mahasiswa biasa, menurutmu itu adil nggak sih? Jujur ini nggak adil ya, karena kalau emang dari awal kita dikasih kesempatan atas suatu keistimewaan kayak privilege atau mungkin dari keluarganya, dari kalangannya, jujur ini nggak adil. Menurut aku kampus perlu adakan transparansi lah. Kalau semisal pemilihan itu berdasarkan dari privilege atau yang lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak Lia. Terima kasih. Halo, izin meminta waktunya sebentar ya. Nah, di sini boleh tahu nggak namamu siapa? Oke, kenalkan nama aku Argana Saka. Nah, di sini aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kalau misalnya di kampus itu ada pemilihan presiden mahasiswa ataupun kahim nih, kamu milih yang tahu orangnya atau yang suka sama programnya? Oke, kalau dari aku sendiri yang suka dengan programnya, karena dari program itu bisa membawa kita nanti ke depannya, entah arah semua mahasiswa yang ada di kampus itu mau dibawa kemana, dan tentang kebijakan-kebijakan mahasiswa itu untuk meringankan mahasiswa dan membantu komunikasi dengan kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dan kampus. Oke, nah semisal nih kamu ada temen nih yang ngajak kamu ikut dalam suatu kubu gitu, kira-kira kamu mau ikut aja atau kamu mau nggak ikut? Tetap ikut sih, karena itu bagian dari mahasiswa, yaitu untuk membantu mengeluarkan
dengan mengeluarkan pendapatnya, yaitu mengeluarkan berkontribusi salah satunya untuk ikut dalam keadaan tersebut. Nah, tapi nih ada case misalnya kamu harus ikut atau ditunjuk ikut, tapi itu alasannya nanti kamu akan disogok. Kamu mau nggak? Oh, itu tetap tidak, karena itu bagian dari bisa dibilang apa ya, kasarnya bagian dari korupsi ya, karena kita melakukan itu karena atas uang upah yang diberikan, bukan untuk kemauan diri sendiri. Oke, terima kasih atas jawabannya Saka. Nah, itu dia adalah tanggapan dari teman-teman mahasiswa mengenai demokrasi di kampus, penegakan hukum berkeadilan, pemilihan umum dan pendidikan politik, serta anti korupsi di lingkungan kampus. Yuk kita bahas. Nah, ya teman-teman, kita bahas tentang tanggapan-tanggapan mahasiswa yang kita tanya-tanyain kemarin. Nah, kalau dari tanggapan-tanggapan mahasiswa yang kemarin kita tanya-tanyain, masih banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang masih titip absen. Nah iya, aku juga dengar kalau masih ada mahasiswa yang suka joki tugas. Oh iya, kemarin aku juga dengar kalau misalnya ada isu-isu kampus gitu, mahasiswa tuh cenderung diam gitu loh, tidak mau bersuara. Kemarin juga udah kejadian ada kecurangan saat pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Nah iya kan, ternyata masih banyak mahasiswa di kampus ini yang masih melanggar aturan kampus gitu. Kira-kira kalian ada solusi nggak sih buat mengatasi masalah ini? Gimana ya cara ya? Kalau dari aku, mungkin kita bisa bikin kayak poster edukasi gitu nggak sih? Terus ntar editnya kita yang kayak keren atau culture gitu. Jadi ntar teman-teman kita bisa pada tertarik untuk melihat poster kita. Gimana, setuju nggak? Oh iya, bagus, benar-benar. Coba aku cari dulu ya. Oke, kalau nggak cari bareng-bareng aja. Iya. Boleh? Wah, ini ada sedikit saran dari aku, posternya kayak gini. Keren itu, Bagus deh, bagus. Ya, boleh deh. Boleh ini, boleh. Ini kurang geser ya? Ini taruh situ aja deh. Kurang turun. Coba. Ini besaran nggak sih? Oh iya. Terus gambarnya Oh ini Iya. ini nutupin nih. Berdasarkan hasil wawancara, edukasi, dan observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan kampus. Mahasiswa juga menyadari bahwa semua aturan harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang kedekatan, status, maupun jabatan. Namun, masih banyak ditemukan permasalahan di lingkungan kampus. Sebagai contoh, melakukan praktik titip absen, melakukan joki tugas, dan perilaku lain yang tidak mencerminkan kejujuran dan integritas sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, masih terdapat mahasiswa yang kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun berpartisipasi dalam proses demokrasi di lingkungan kampus. Padahal, keberanian untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengembalian keputusan merupakan bagian penting dari kehidupan akademik yang sehat. Sikap kritis terhadap kebijakan kampus, pemilihan pemimpin berdasarkan program kerja, serta penolakan terhadap berbagai bentuk kecurangan menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dan anti korupsi perlu terus ditanamkan dan diperkuat sejak di lingkungan kampus. Melalui kegiatan edukasi dan pemasangan poster yang telah kami lakukan, kami berharap mahasiswa semakin sadar atas pentingnya kejujuran, integritas, partisipasi aktif, serta tanggung jawab dalam kehidupan kampus. Kami juga berharap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan anti korupsi tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi dapat diimplementasikan ke hal-hal kehidupan nyata. Karena perubahan besar tidak hanya dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Kampus bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, integritas, serta kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Karena itu, marilah kita bersama-sama membangun budaya kampus yang adil, jujur, demokratis, serta bebas dari perilaku koruptif. Sebab kampus yang baik tidak hanya dibangun oleh aturan, namun juga dibangun oleh mahasiswa yang berintegritas. Terima kasih.